di video Dulu Channel. Sekarang kita bakal review mobil baru yang sama kayak kemarin, yaitu All New Yaris Cross. Cuma ini bedanya adalah yang versi gasoline. Nah, kita lihat bedanya apa aja sama yang versi hybrid kemarin. Baru banget kemarin review yang versi hybrid, ternyata banyak banget bedanya. Bedanya apa aja? Ayo kita lihat. Nah, kalau dari tampak depan sebenarnya sama. Lampu masih ini DRL ya. Terus ini bilet, lampu dekat, lampu jauh jadi satu. Di sini lampu sen. Nah, ini ada aksen chrome ya. Terus di sini ada corner sensor sama fog lampnya. Fog lampnya, lampu utamanya semua sama LED. Terus ini grillnya full ini ya, full piano black. Cuman ini kalau kalian perhatiin, ini tuh sebenarnya TCO, jadi harusnya warnanya silver atau chrome kalau dibuka ya. Jadi ini bukan piano black. Kalau tampak depan sih sebenarnya sama. Terus kalau misalnya yang versi bensin ini pasti nggak ada mesin listriknya. Cuma sebagai info, ini tuh tenaganya 78 kW di 6000 RPM, terus torsinya 138 Nm di 4200 RPM. Sekarang kita geser ke samping. Kita lihat kalau bannya sih masih sama ukurannya, jadi 215/55 dan ringnya juga sama 18. Nggak ada bedanya ya, motif two-tone-nya sama peleknya gitu. Jadi masih sama kayak yang versi hybrid. Dan ini juga versi yang GR, jadi ada bumper depannya. Terus kalau di depan, di kaca depan, karena ini tipe S hybrid ataupun tipe S gasoline, sekarang ada yang TSS nya. Jadi ada Toyota Safety Sense dan yang itu TCO DVR-nya juga ada. Nah, ini kenapa warna hitam juga sama seperti yang kemarin di review. Jadi ini harusnya sewarna body. Kalau nggak ada TCO-nya ini warnanya merah ya. Tapi ini kalau Toyota bilang warnanya Scarlet Spicy. Jadi merah ke oren-orenan, lebih ke cabe sebenarnya ya. Terus ini dia masih sama, ada kamera 360-nya sama kayak di grill depan tadi, di bawah logo, sama ada welcome lamp-nya juga. Jadi nggak ada bedanya. Lampu sen di spion juga masih LED. Terus ini ada side body molding warna Dove ya, black matte, karena ini GR, jadi ada skid pad lagi nih, tambahan skid pad di samping. Terus untuk masuk sama, ini udah keyless, jadi tinggal dikantongin aja. Kuncinya ini juga masih sama. Terus ada tombol power back door mirip race sama Veloz. Nah, untuk buka tinggal dipencet aja. Nah, untuk samping nih sudah ada talang air warna black piano, sama ada chrome ya, list chrome memanjang dari depan ke belakang. Terus ini ada roof railnya juga. Ini bukan bohongan ya, jadi bisa buat bawa barang, jadi tinggal tambahin aksesorisnya. Terus ini karena atapnya nggak two-tone dan bukan panoramik, jadi dia atapnya sewarna body. Dan antena juga sudah shark fin. Ke belakang bannya juga masih sama. Terus dia sama depan belakang pakai cakram. Terus beralih ke belakang, di belakang ini sudah ada rear defogger. Terus ada lampu belakang juga ini full LED. Nah, di sini tuh lampu sennya full ini kiri kanan, gabung sama lampu mundurnya. Terus ini ada kamera belakang sama reflektor juga sama sensor parkir. Sebelum kita ke depan, kita lihat dulu bagasinya ya. Ada perbedaan sama yang tadi tipe hybrid sama yang tipe gasoline. Nah, yang tipe hybrid tadi karena ada TCO di belakangnya, jadi nggak ada ininya ya, nggak ada sayapnya, nggak ada spoiler. Kalau yang hybrid kemarin ada spoilernya. Kalau versi GR sama semua, ada bumper belakangnya tambahan. Nah, bedanya nih sama yang versi hybrid, di sini tuh dia kiri kanannya ada kompartemen tambahan. Jadi bisa dibuka, sama ada tutupnya, ini juga bisa dibuka. Ini juga standar, udah tutupnya kainnya, jadi lebih aman kalau misalnya naruh barang di belakang. Terus kalau yang ini sama, bagasinya bisa 2 step, jadi bisa 2 diangkat gitu ya. Nah, di bawahnya ada ban serep, dia juga temporary tapi full size, sama ya ring 18.
Kalau volume sih masih sama, pengaturan bagasi juga masih sama. Nah, yang membedakan tipe gasoline dan tipe hybrid adalah selain power backdoor dan panoramik. Selain power backdoornya sama, tapi yang membedakan adalah dia selain mesin hybridnya tidak ada panoramik ya dari depan ke belakang. Kalau power backdoor dia sama-sama dapat dan juga ada kick sensornya, jadi tinggal dipencet aja. Oke. Ini kick sensornya nanti ada di bawah ya, ada di sini kalau kelihatan. Jadi kalau mau nyoba nanti boleh sendiri. Terus kita beralih ke bagian samping belakang ya, kursi baris tengah. Nah, kalau dilihat-lihat sih sebenarnya ini masih sama sih, masih soft touch. Terus ini masih ada lapisan kulitnya, ini masih ada piano blacknya. Nah ini juga masih ada motif garis-garisnya. Kurang lebih sama. Terus ini ada cup holder sama kompartemen tambahan. Terus di bagian kursi belakang ini sama ya. Jadi dia udah full kulit dan ada armrestnya juga. Dan untuk kepalanya ada 3. Nah ini jahit-jahitannya beda ya, dia warnanya putih bukan biru seperti yang di depan dan ada aksen GR-nya. Karena ini versi yang GR, ada kisi-kisi AC-nya juga, sama di sini ada buat charger ya, USB Type C buat penumpang belakang. Nah ini ada kompartemen di sini, sama di sebelah kiri juga ada kompartemen tambahan. Jadi sama kayak yang hybrid, kalau yang di belakang nggak ada bedanya. Nah di depan ini baru kelihatan banget apa bedanya. Tuh udah spionnya udah ngelipat sendiri ya kalau misalnya dibuka tutup. Jadi yang paling kelihatan itu sebenarnya di dalam kokpit. Kalau depannya ini masih sama, ada soft touch, ada lapisan kulit, ini ada door panelnya piano black. Ini ada power window cuma di sisi driver yang otomatis, yang lainnya masih manual, tapi udah elektrik. Ini ada pengunci dan ini ada buka tutup pintu. Sama ini udah otomatis spionnya. Nah, di sini ada cup holder 2 sama udah kompartemen tambahan. Samanya di sini di kursi driver udah electric seat juga ya. Terus di sini ada skid plate juga buat pijakan kaki. Nah, di sini yang membedakan adalah gasolin itu tipe gasolin nggak ada pengaturan untuk full EV-nya. Kalau auto high beam-nya ada, power backdoor-nya ada, corner sensornya ada, untuk on off TSS-nya ada, dan stability control-nya juga ada. Dan auto high beam-nya juga ada. Jadi auto high beam dan ini manual leveling ya. Jadi nanti lampunya bisa naik turun sendiri. Terus kalau kursi sama ini ya, dia jahitannya biru dan full kulit juga. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam, kita lihat bedanya apa. Nah, ini ya yang paling kelihatan di versi gasolin itu adalah yang paling kelihatan di versi gasolin dibanding hybrid adalah adanya pedal shift. Nah, karena dia ada mode manualnya. Kalau di versi hybrid dia nggak ada, tapi kalau setir semua sama. Nah, untuk kamera 360-nya dia pengaturannya bukan di sini nih. Kan ada tombolnya ya kalau yang hybrid. Nah, kalau yang di sini pengaturannya benar di head unit. Kalau AC masih sama dan dia juga nggak ada wireless charging. Ambient select dia juga nggak ada, dan di sini juga nggak ada USB Type C atau USB charger ya. Jadi polosan di sini. Tapi driver seat masih ada. Untuk tahunya kita coba nyalain mobilnya dulu ya. Nah, itu baru kelihatannya. Kelihatan dia animasinya sama, tapi desain ini secara keseluruhan si desain speedometernya sangat berbeda gitu. Ini lebih mirip kayak race kalau kita bilangnya. Ininya beda, tapi kalau yang lain-lainnya nih sama seperti race, veloz. Seperti race banget ini, sama banget, sama persis. Dan pengaturan yang lainnya juga sama, jadi kita nggak perlu bahas lagi. Jadi mirip banget. Dan di sini untuk pengaturan TSS-nya, adaptive cruise control, mode berkendaranya juga di sini drive mode-nya, untuk power mode dan eco mode-nya. Terus di sini ada pengaturan untuk adaptive cruise control, pengaturan jarak dan lain-lain. Terus, nah, yang istimewa dari head unit ini adalah sama persis seperti yang ada di Zenix. Jadi dia bisa nyambung. Jadi ini tadi kita syuting sempat terhenti ya karena tiba-tiba Android Auto-nya nyambung, jadi keputus sendiri. Nah, kita langsung aja
Karena udah nyambung, kita skip aja. Jadi untuk nyambung ini cuma butuh sambungan Bluetooth. Di sini ada media ya untuk muter. Karena di sini ada slot USB, jadi masih bisa buat putar video, buat nampilkan gambar gitu. Nah, terus menu yang lain, pengaturan handphone, terus koneksi ini bisa Android Auto, Apple CarPlay, terus juga bisa pakai Smart Device Link aplikasi, jadi buat mirroring sama Miracast. Bisa juga pakai Autolink, udah lengkap banget buat mirroringnya. Terus kalau apps ini bisa M Toyota, terus voice command, prepaid card, sama pengaturan kamera 360-nya. Nah, ini bedanya sama yang hybrid, dia pengaturannya di head unit, bukan di setir. Kalau di hybrid kan dia di setir ya di sini. Nah, ini ada di head unit. Nah, untuk ini, untuk baca prepaid card atau e-money itu sudah bisa, jadi tinggal tempelin aja. Nah, nanti muncul saldonya. Nah, oke. Kalau ini istimewanya sampai di situ aja ya. Kalau yang lainnya sih masih sama kayak di Zenix. Nanti boleh nonton yang versi yang Zenix, ini sama banget, sama persis. Dan di sini nggak ada pengaturan ambience light atau informasi kemiringan kendaraan seperti di hybrid. Terus tidak ada informasi baterai atau informasi arus listrik dari mobil ke baterai ataupun sebaliknya, karena ini versi yang gasoline. Kalau AC masih sama, dia masih yang ngarah ke kaki sama ngarah ke badan kalau mau. Terus ini juga ada autonya. Terus ini sudah dari rear defogger tapi belum ada front defoggernya. Terus untuk, nah ini istimewanya versi gasoline adalah dia adalah mode manual. Jadi kalau kita ini kan parkir, mundur, netral, dan ini untuk mode manualnya. Jadi ketika kita geser ke belakang, terus kita geser ke samping, ini bisa buat naik turun giginya gitu. Oke, kalau untuk parking brake sama auto hold sama, jadi bisa berguna untuk parkir dan macet-macetan. Di sini ada cup holder ya. Cup holdernya juga bisa dilipat. Oh, bisa dilipat. Terus di sini juga ada power socket 12 volt. Oke. Nah, terus di sini sama ada vanity mirror juga sama lampu udah LED. Di sini juga ada vanity mirror sama lampu udah LED. Dan di sini sama lampunya udah LED juga. Cuman bedanya adalah di sini nggak ada pengaturan untuk panoramic roof-nya, karena untuk versi gasoline dia tidak ada fitur panoramic roof-nya, jadi langsung atapnya full black sampai ke belakang. Kalau airbag ini kelihatannya ada di sini, ada di sini, ada di setir, ada di sini juga palangnya. Airbagnya lumayan, ada 6 di depan. Terus kalau kursi masih sama full kulit dan di situ ada aksen GR-nya. Kalau seatbelt juga masih fix ya, jadi belum ada bisa naik turunnya. Oke. Kalau gasoline sih udah ya. Sampai di situ fitur-fitur yang bisa kita kasih tahu. Oke. Jadi sekian review dari video di channel. Kalau kalian berminat, ada pertanyaan seputar kendaraan, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Silahkan klik like dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.